Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mega Purnamasari dengan NIM 22051357779, kelas PGSD 22C. Di sini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar sekolah dasar. Simak video berikut ini ya. Media dan sumber belajar sekolah dasar terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada pengertian, fungsi, manfaat, ciri-ciri, dan juga hubungan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai struktur-struktur tersebut. Definisi media pembelajaran sekolah dasar. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang bermakna di antara atau perantara. Kemudian diartikan sebagai perantara pengantar pesan dari pengirim pesan, kemudian dari pengirim kepada penerima pesan. Definisi lain mengartikan media sebagai sarana berkomunikasi dengan sumber informasi. Pengertian ini mencakup semua hal yang memuat informasi di antara suatu sumber dan si penerima seperti televisi, video, diagram, bahan cetak, aplikasi, internet, dan sejenisnya. Media pembelajaran adalah semua alat atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan informasi pembelajaran pendidik dan peserta didik. Association of Education and Communication mengatakan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Media pembelajaran adalah semua alat atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan informasi pembelajaran dari guru kepada anak didik. Definisi lainnya menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat kita gunakan dalam menyalurkan pesan dari bahan ajar sehingga anak didik dapat merangsang, baik itu dengan perhatian, imajinasi, pikiran, dan perasaan pembelajar di dalam kegiatan suatu pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang biasa digunakan oleh seorang pendidik terhadap anak didik dengan tujuan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan anak didik dapat memahami pembelajaran, yaitu materi yang sedang diajarkan tentunya, serta agar anak didik merasa semangat dalam belajar. Nah, berikut ini adalah diagram keberagaman media pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama ada ciri fiksatif, artinya media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket, komputer, dan film. Ciri manipulatif, yaitu kejadian yang memakan waktu berhari-hari, dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dan dipercepat dengan teknik rekaman fotografi. Selanjutnya ada ciri distributif. Ciri distributif ini dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Ketiga, ciri-ciri media ini merupakan karakteristik media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dengan mempertimbangkan ketiga hal ini, guru dapat memilih, menciptakan, dan menggunakan media pembelajaran dengan baik. Fungsi media pembelajaran sebagai strategi. Pertama, media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemudian fungsi semantik. Berbagai jenis media dapat berfungsi semantik seperti kamus, glosari, internet, guru, kaset, radio, TV, dan lain-lain. Kemudian fungsi manipulatif, yaitu kemampuan media dalam menampilkan
fungsi distributif yaitu untuk mengatasi batas-batas ruang dan waktu, juga mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Fungsi psikologis yaitu terdiri dari fungsi atensi, afektif, dan fungsi kognitif, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Fungsi atensi pada psikologi yaitu berfungsi untuk mengambil perhatian peserta didik terhadap materi yang dibahas. Fungsi afektif untuk psikologi siswa, kemudian kognitif ini memberikan pengetahuan dan pemahaman baru kepada peserta didik tentang suatu hal. Kemudian fungsi psikomotornya itu berhubungan dengan keterampilan yang bersifat fisik atau tampilan pada seseorang. Fungsi imajinatif untuk proses penciptaan suatu objek atau peristiwa tanpa memanfaatkan data sensoris dan indera. Fungsi motivasi untuk dapat memotivasi siswa dalam belajar. Fungsi sosiokultural yaitu untuk mengatasi hambatan sosiokultural antara peserta didik seperti adat, kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda-beda yang sangat mungkin memiliki persepsi dan pemahaman yang tidak sama tentang suatu topik dalam pembelajaran. Manfaat media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, kemudian dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar, dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu, dan dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Pengertian sumber belajar yaitu salah satu komponen inti dalam proses pendidikan yang sebagai tempat atau wadah peserta didik dalam memperoleh ilmu atau informasi. Sumber belajar pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan proses belajar. Ciri-ciri sumber belajar yaitu harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar, kemudian harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, kemudian adanya klasifikasi sumber belajar, kemudian dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau penggabungan, dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal dipakai. Selanjutnya fungsi sumber belajar yaitu fungsi riset dan teori, fungsi desain, fungsi produksi dan penempatan, fungsi evaluasi dan seleksi, dan fungsi organisasi dan pelayanan. Selanjutnya, manfaat sumber belajar yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung dan konkret, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan di kunjungan yang dilihat secara langsung, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro, dapat memberi motivasi yang positif apabila sudah diatur dan direncanakan pemanfaatannya, dan dapat merangsang untuk berpikir lebih kritis. Hubungan antara media dan sumber belajar, yaitu keterampilan dasar mengajar, adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan demikian, seorang pengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus menguasai bahan pembelajaran, mampu memilih strategi, metode, dan media, penguasaan kelas yang baik, serta menentukan sistem penilaian yang tepat.